Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Awal tahun 2021 nih, dan kali ini di video pertama di tahun 2021 ini, Bang Tekno mau tepatin janji kalau mau bongkar smartphone yang gayanya sih kece. Udah kayak Oppo Reno, tapi ini harganya cuma 1,2 jutaan. Kenapa kemarin mau dibongkar? Karena agak mencurigakan sih. Pertama ini nih ya, Bang Tekno mau kasih lihat. Kalau dari AIDA A64 dia itu kita bisa tahu kalau misalkan smartphone ini Android Security Patch levelnya itu tahun 2017 bulan Mei. Nah terus kalau ditelusurin ternyata tuh pada bulan Mei 2017 itu tuh masih Android Nougat, Oreo belum ya, ini baru Agustus Oreo baru launching, berarti itu pakai Android Nougat. Tapi kalau ngelihat kalau kita swipe ke bawah gini ya, ini tuh UI-nya tuh mirip kayak Android Marshmallow. Jadi kemungkinan besar ini tuh bener ya, ini bukan Android 10 tapi Android Marshmallow yang di custom biar kebacanya sama sistem tuh Android 10. Terus kedua, walaupun ini ternyata berasa agak tipu-tipu ya, ternyata tuh kalau misalkan kita lihat layarnya, ini layarnya udah HD+, terus layarnya juga udah pansol ya, dan kalau saya cek ya untuk multitouch testnya itu, dia itu nggak kayak HP-HP murah lainnya. Kalau HP murah lainnya itu dia cuma 5 sentuhan, ini udah 10 sentuhan sob, keren banget. Dan sekarang kita ke bagian hasil perekaman videonya. Waktu kemarin saya kasih lihat kan, hasil perekaman videonya itu cuman VGA aja, dan di sini ternyata tuh untuk perekaman video kita lihat ya, aplikasi galeri itu ikonnya tuh mirip kayak Google Foto. Nah ini dia. Untuk hasil videonya di sini kita pilih details, dan kamu bisa lihat format filenya itu masih jadul banget, masih .3GP, belum MP4. Jadi ketahuan kan, HP ini tuh sebenarnya HP lama banget, HP lawas, terus dipasangin layar baru sama bodi baru, terus OS-nya di custom supaya kebacanya Android 10. Oke, kita bongkar langsung aja ya. Di sini Bang Tekno udah sediain beberapa toolsnya. Toolsnya kemarin beli lumayan, hampir harga 200 ribuan. Kira-kira Bang Tekno ngeluarin duit. Ya, ini dia bagian dalamnya kayak gini sob. Ini bahannya plastik ya. Kita singkirin dulu. Kemudian kita bongkar. Dan kayak gini sob. Ternyata kameranya emang cuma satu ya, dan sisanya ini cuma dummy aja. Kamu bisa lihat sendiri sob, kamera cuma satu, sisanya dummy aja. Wow, benar-benar penipuan banget. Terus untuk baterainya kita lihat ya, baterainya kayak gimana. Ini kita buka dulu. Baterainya ini di sini ada stiker ya, kita buka. Baterainya sih lebar tipis gitu ya, tapi ini berapa ampere sih gitu. MDG09, di sini nggak disebutin ya spesifikasinya. Kalau dibaliknya gimana, kita lihat. Oke, untuk lem baterainya nggak terlalu keras ya sob. Ya.
nggak disebutin di sel baterainya baterainya itu kapasitasnya berapa gitu. Jadi masih misteri nih kapasitas baterainya berapa. Karena pada waktu video unboxing kemarin saya coba pindahin data dari smartphone ini ke smartphone yang lainnya pakai Bluetooth, dan jumlah datanya juga nggak gede-gede banget, nggak sampai 100 Mbps. Dari 70% baterainya habis sob, ngedrop. Dan itu belum semuanya ke transfer. Parah kan? Nah terus sob, kalau kita perhatiin stikernya ini, di sini ada tulisan ya 3GB strip 64, berarti harusnya ini RAM-nya 3GB, dan ini kebohongan juga berarti, karena diklaimnya terus juga dicek pakai aplikasi-aplikasi lain RAM-nya itu 4GB, di sini 3GB. Wow, baru beli aja udah dibohongin. Intinya sih smartphone ini nggak recommended ya kalau kamu pengen beli. Kenapa? Karena ternyata itu sebenarnya smartphone itu banyak kebohongannya, mulai dari Android 10-nya ternyata tuh bukan Android 10 kalau menurut dugaan saya ya. Seperti yang saya bilang tadi, UI-nya pada saat shortcut settingnya itu mirip kayak Android Marshmallow. Terus dia juga security patch-nya 2017, dimana pada saat 2017 itu masih Android Nougat. Dan biasanya seperti kayak sekarang aja nih ya, sekarang ini tuh Android 11 tuh udah banyak yang mulai pakai, tapi jauh lebih banyak masih Android 10 yang di launching. Jadi ini bisa jadi emang benar-benar Android Marshmallow, Android 6 yang di custom supaya kebacaannya Android 10 di sistem. Ya untuk bongkarnya nggak usah semuanya ya, saya takutnya nggak bisa pasangnya karena saya udah lupa, udah lama nggak jadi teknisi. Waktu tadi bongkar aja deg-degan beneran, takut pecah, takut patah, karena nanti ini nggak bisa diapa-apain lagi smartphone-nya. Ya intinya sih dengan harga 1,2 juta smartphone ini tuh lucu ya spesifikasinya, karena spesifikasinya udah lumayan keren, kayak 64GB storage, 4GB RAM, terus juga kameranya 3 walaupun ternyata kameranya cuma 1. Aduh lucu banget dah. Nih kameranya cuma 1 nih lubangnya, tapi ada 3, ada 4 malah di sini. Tuh kamu bisa lihat lubangnya ada 4 malah, yang satu ternyata hitam bolong polos doang. Dan juga kalau ngelihat dari komponen-komponen di sini ya, ini benar-benar tipikal smartphone murah. Kenapa? Karena salah satunya di sini kamu bisa lihat solderannya ini nggak dibersihin lagi. Jadi masih ada minyak-minyak pelumas buat nyolder, harusnya dibersihin lagi. Kenapa? Karena biasanya ini yang kayak gini tuh bikin cepat berjamur, dan ketika berjamur nanti kualitas smartphone-nya, performanya atau apapun itu pasti terganggu sob. Ya kira-kira segitu aja ya cerita saya mengenai smartphone Cool Mi Play ini, yang ceritanya tuh kayaknya indah tapi ternyata dalamnya enggak menggugah. Ya kira-kira enaknya smartphone ini kalau udah saya pasang enaknya diapain ya? Kalau dijual lagi juga pasti banyak yang nggak mau. Kalau di giveaway gimana? Komentar sob. Kalau misalkan banyak yang komen, banyak yang oke, banyak yang setuju di giveaway, kita giveaway. Dan bakal pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Intinya jangan dibeli ini HP, nggak rekomen. 1,7 juta mendingan beli HP second atau beli HP lokal. Merek-merek baru juga banyak yang bagus.